Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video netizen pro Timnas Indonesia membungkam para perusak tim nasional Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. STY ini nggak bisa diajak main curang. Diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Nova Arianto selama dirinya ada di Timnas, itu sering banget ada pihak yang meminta STY ini untuk main mata. Dapat hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan cinta ya. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Gitu. Bang Ustirana jangan kemana-mana bang. Bang Iji. Iya ya. STY. Oh iya, saya mau bilang gini, nggak mau jawab langsung tapi gini. Waktu 0-4 sama Jepang, saya nyanyi lagu Tanah Airku itu tetap bangga. Kemarin tuh waktu yang 1-0 Filipina terakhir itu. Di Solo. Kok saya lihat pemainnya sendiri ada beberapa yang nggak nyanyi loh. Pemainnya sendiri lah. Maksud saya kalau itu targetnya memang nggak ada target ya, pemainnya nggak apa-apa dong gitu. Kenapa larut sekali? Dan kemudian membuat kita nggak semangat karena mereka nggak nyanyi. Nah dari situ jawabannya. Lagi dan lagi ya, TV One membuat kontroversi di mana TV One melakukan catatan demokrasi, tapi nggak ada demokrasinya di sini. Di mana mereka membuat judul drama STY atau Goodbye dan mengundang para pandit yang katanya pandit nasional ya, tingkat nasional, yang katanya paham sepak bola, padahal nol ya. Teman-teman tahu apa isi dari diskusi itu? Tahu apa enggak? Yaitu menjuliti ya, mengata-ngatai Sinteyong, bukan menilik sepak bola, bukan menganalisa sepak bola Indonesia, malah menjuliti Sinteyong. Bisa dibaca judul di bawah ya. Ini yang dikuliti oleh para pundit yang katanya pundit nasional katanya. Ya bahkan sebelum acara ini dimulai ya, ini salah satu Bung Handuk ya, Bung Handuk atau Bung Towel, dia mengatakan ST pelatih drama harus punya malu, waktunya sepak bola yang lebih jujur. Hei Bung Towel, masamu emang waktu kamu jadi PSSI banyak itu mafia sepak bola, banyak pengaturan skor. Jujurnya di mana? Jangan ketika timnas sudah maju kamu malah mengatakan sepak bola harus jujur, pakai otaknya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ucapan dari Akmal Marhali ya. Dia mengatakan pencapaian ST sejauh ini hanya sebuah keberuntungan. Ya, dia mengatakan hanya sebuah kehokian, bukan hasil kerja keras Sinteyong, dengan berbagai macam alasan ya, kata Akmal Marhali. Ini adalah bukti kalau ada memang orang-orang yang tidak ingin sepak bola Indonesia maju, lebih maju. Padahal negara-negara Asia sudah menganggap sepak bola Indonesia itu luar biasa ya, sangat diperhitungkan di mata Asia bahkan dunia. Tapi masih ada orang-orang seperti Akmal Marhali ya, yang mengatakan semua pencapaian timnas adalah keberuntungan atau hoki. Padahal kalau teman-teman tahu, Akmal ini dia adalah perusak sepak bola Indonesia. Kenapa gak bisa kita kritik secara sopan? Ya kan? Kecuali memang yang kita inginkan adalah timnas kita hancur, kita kembali lagi ke kondisi yang pada saat itu dimain di kandang sendiri aja kita bisa dibantai. Wow. Masa kegelapan. Nah, masa kegelapan, mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA? Mau? Kita gak menikmati lagi sepak bola kita. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya. Mereka yang seharusnya out. TV yang paling sesuai dengan slogannya nih. TV One memang beda bos, beda kali memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para fans timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Ya tadi malam ini terjadi kontroversial, terjadi huru hara nih. Lagi dan lagi, siapa yang melaksanakannya? TV One. Iya. Bahas tentang apa? Tentang Sintayong. Yang diundang siapa nih? Teman-teman jadi bisa lihat sendiri ya, bisa menyimpulkan dari narasumber yang di atas ini, hampir rata-rata itu kontra dengan Sintayong. Jadi kalau kita berpikir secara logis ya pasti arahnya akan menjatuhkan Sintayong terus. Betul. Ya aku bukan penyembah Sintayong. Ya kalau Sintayong salah, kita kritik performanya, kita kritik keputusannya, dan wajar Sintayong jika melakukan kesalahan karena dia manusia bos, bukan nabi boy.
Dan kalau kita bisa melihat, mungkin teman-teman yang belum nonton nih, kayaknya guys, narasumber di atas tuh mengkritisnya udah lebih ke personal, bukan ke performanya. Sekali lagi aku bilang, lebih kayak menggiring opini masyarakat agar membenci Sintayong gitu loh. Agar apa semua yang dilakukan Sintayong itu salah, itu jelek, itu gitu. jelek. Baik Sintayong Itu menang, jelek. Sintayong kalah. Kita bisa lihat, kita bisa simpulkan sedikit aja. Kita bisa lihat nih, kalau mereka itu udah tidak objektif lagi, mereka itu udah tidak netral untuk mengkritik. Ketika Sintayong menang lawan Vietnam 0-3 di kandang Vietnam. Lagi-lagi apa komen apa? Sintayong menang karena ketika ada Ides Ragnar yang baru masuk, makanya Sintayong bisa menang 0-3. Coba bayangin bos, kayak nggak nerima Sintayong menang, dikritik banget, dicaci banget. Dari sini sih sakit hatinya udah Sintayong out. Aku sebagai warga negara Indonesia nih yang suka dan cinta sama sepak bola, aku bangga dengan perkembangan timnas sekarang. Jujur, di bawah kepelatihan Coach Sintayong, kita itu berprogres dengan baik. Kita itu mengalami perkembangan yang sangat baik. Dari mental, cara passing, ketenangan, fisik apalagi. Dan terus nggak ngerti lagi sih, nggak ngerti lagi bang. Serius, bener-bener nggak ngerti. Nih, dan juga si Akmal juga mengatakan bahwa Sintayong dengan segala kehokiannya. Hokian dari mana bro? Sedangkan si hoki jadi timnas jarang cetak gol. Kita bicara hoki, kita bilang aja semua negara-negara yang menang itu selalu hoki. Kalau kita bicara hoki, oke coba kita bahas lah Argentina lawan Prancis, di mana Argentina keluar sebagai juara kan. Nah kita bisa bilang hoki aja tuh Argentina juara. Kenapa? Gara-gara finishing Mbappe ketika 1 lawan 1 dengan Javi Martinez ke tengah. Coba hoki kan? Jadi udah lah, mau sampai kapan? Kita patokannya kita lihat aja nih, selagi Ultras Garuda, La Grande Indonesia tidak menyuarakan pelatih tersebut untuk out, berarti masih oke. Dan aku yakin teman-teman Ultras Garuda, teman-teman La Grande juga mungkin pernah sedikit kecewa dengan keputusan-keputusan Sintayong. Tapi itu hanya di segi performa dan segi keputusan, bukan ke personal. Iya, betul. Karena kita bisa lihat nih, kalau kalian nonton tadi malam, benar-benar tuh si Bung Toel sama Bung Akmal itu benar-benar kayak kritiknya itu lebih ke personal gitu loh. Lebih ke menjatuhkan segala macam-macam, kayak mengujar kebencian sama Sintayong. Jadi sekali lagi aku bilang, kita tuh kritik boleh, mencaci jangan, menjatuhkan jangan. Kita kritik dari performanya, dari keputusannya, bukan dari segala macam apa yang keluar dari mulut Sintayong itu jelek selalu dikomentar bos. Dan ini semua tadi gara-gara buntut Indonesia lagi-lagi kalah lawan Filipina dan tidak masuk ke semifinal Piala AFF. Banyak banget yang komentar Sintayong, dan salah satunya mereka-mereka ini nih yang pingin banget dapat Piala AFF gitu maksudnya. Jadi semua yang keluar dari sana itu salah, semua yang keluar dari Sintayong itu dibenci gitu. Kalau kita bicara prestasi, bos, prestasi itu tidak muluk-muluk hanya sekedar sebuah trofi. Oke, kita bisa lihat nih, ini pencapaian Sintayong selama megang timnas Indonesia. Oke, memang no gelar, no trofi, tapi lihat perkembangannya di kancah dunia, Asia. Pertama, dari ranking kita itu jauh melejit naik. Oke. Kemudian kita bisa bicara banyak di Piala Asia Junior, Piala Asia Senior, bahkan kita sekarang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Dan kita sekarang masih ada kesempatan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 untuk berada di peringkat 2 meskipun kecil. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Dan bisa aja hoki, kata si Akmal yang bilang. Jadi udahlah, come on lah abang-abangku, bung-bungku yang mungkin memang dikasih panggung terus nih di nasional. Ayolah, coba jadi bijak. Mengkritik boleh tapi jangan mencaci lah. Jangan benar-benar kayak mengujar kebencian. Karena kita bisa tahu mana orang-orang yang benar mengkritik, mana benar-benar orang yang mengkritik itu tapi benci dengan asas dasar kebencian. Jadi kita bisa tahu nih. Pak Sumarji aja bilang bahwa udahlah jangan diadu domba Sintayong dengan Pak Erik. Ya mereka sama-sama berjuang untuk membawa timnas Indonesia. Ya untuk bung-bung kita nih yang diberi panggung di TV nasional yang bisa disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia, tolong dong mengkritik yang membangun, jangan menjatuhkan personal, jangan mengkritik dengan asas dasar kebencian dalam hati kalian gitu. Ya kami sebagai warga negara Indonesia yang cinta sepak bola Indonesia, dan dengan perkembangan sekarang kami tetap support timnas Indonesia. Dan kalau memang udah masanya pelatih tersebut harus diganti, ya tentu ada pertimbangan kebijakan-kebijakan juga dari PSSI, bukan dikit-dikit out, dikit-dikit ganti, oke? Yang kita tetap support aja timnas Indonesia, siapapun itu pelatihnya, event apapun, usia berapapun. Dan ingat, mengkritik boleh, mencaci jangan, please, come on. Kalian itu orang-orang bijak, oke? Sampai jumpa timnas Garuda di bulan Maret dan kita beri dukungan kembali. See you. STY dengan segala hokinya telah membawa kita lolos bla 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 bla. Artinya STY dinilai selama ini hanya hoki saja bisa membawa kita berprestasi. Gue bener-bener gatel banget untuk bahas ini, padahal banyak yang request. Jadi untuk yang request, gue sudah buat videonya, tinggal upload. Tapi sorry dulu, gue mendahulukan ini karena bagi gue ini sangat amat menggemaskan. Bahwa gue heran kenapa
pengamat di sini, pandit-pandit di sini, itu sering sekali, enak sekali, gampang sekali mengeneralisir sebuah prestasi itu dengan kata hoki, luck. Timnas dapat berprestasi, luck, hoki. Timnas bisa ini, hoki. Bahkan untuk tim-tim luar, Real Madrid juara Champions League, hoki. Itu punya pengetahuan bola nggak sih sebenarnya? Hoki itu mungkin di satu pertandingan bisa, dan hoki pun itu nggak jatuh dari langit. Itu butuh kerja keras untuk mencapai sebuah keberuntungan. Butuh kerja keras juga. Kalau satu pertandingan oke lah, itu bisa terjadi. Tapi kan kalau meraih sesuatu, itu perlu yang namanya proses. Jadi nggak mungkin hoki terus. Nggak mungkin hoki terus dong. Logikanya seperti itu. Dan yang lebih lucunya lagi, Bung Akmal ini bilang, oh Singapura pernah kok ikut Piala Asia tahun 1980, dia bilang. Itu salah. Singapura memang pernah ikut Piala Asia, tapi tahunnya 1984. Ini benar, ya. Pernah ikutnya benar. Tapi kita harus tahu ikutnya karena apa. Ikutnya karena dia tuan rumah. Ya, ketahuan kan sekarang. Tuan rumah. Ya otomatis ikut lah. Masa tuan rumah dia nggak ikut? Ke Piala Dunia U17 aja di sini kita ikut kan? Tapi apakah itu berkat kerja keras dan kualitas yang dimiliki Singapura? Kan tidak. Bedakan, kita lolos Piala Asia kemarin itu lewat kualifikasi. Kita bersaing. Ya. Jadi beda, clear di situ. Jangan gampang generalisir gitu, gue. Aduh, asli dah. Tolong, be smart. Ya. Segitu dulu.